Halo teman-teman, selamat datang di channel Dream World. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia, yaitu tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Peristiwa ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi juga titik balik bangsa ini menuju era reformasi. Namun, semua itu dibayar dengan air mata, luka, dan darah mahasiswa. Sebelum mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena kisah ini akan membawa kita menyelami salah satu tragedi paling bersejarah di Indonesia. Awal gelombang reformasi. Krisis moneter yang menghantam Asia pada tahun 1997 membuat Indonesia jatuh ke jurang ekonomi. Rupiah ambruk, harga kebutuhan pokok melonjak. Di pasar, ibu-ibu kebingungan karena uang belanja yang mereka bawa tak lagi cukup. Di pabrik-pabrik, buruh di PHK massal. Keluarga kelas menengah pun mulai kesulitan. Di tengah penderitaan ini, mahasiswa bangkit. Mereka sadar bahwa krisis ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal sistem pemerintahan yang bobrok. KKN dikorupsi, kolusi, nepotisme sudah mengakar. Reformasi atau mati, itulah slogan mahasiswa di banyak kampus di Indonesia. Universitas Trisakti menjadi salah satu pusat perjuangan. Meski kampus ini dikenal sebagai kampus swasta elit, semangat mahasiswa Trisakti sama besarnya dengan mahasiswa kampus negeri lainnya. Suasana Jakarta menjelang 12 Mei. Hari-hari sebelum 12 Mei penuh dengan ketegangan. Di televisi, berita tentang demonstrasi mahasiswa terus muncul. Di jalanan, aparat bersenjata berjaga. Jakarta berubah seperti kota yang sedang berada di ambang perang. Mahasiswa Trisakti terus menggelar aksi damai. Mereka menekankan, kami bukan perusuh, kami adalah pejuang reformasi. Dosen-dosen saat itu mendukung, bahkan banyak yang ikut menjaga barisan agar aksi tetap berjalan damai. Namun, pemerintah melihat hal lain. Bagi mereka, setiap aksi mahasiswa adalah ancaman bagi mereka, dan ancaman itu harus ditekan sebelum membesar. Demonstrasi 12 Mei 1998. Hari itu, 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Trisakti berkumpul di kampus Grogol, Jakarta Barat. Dan sejak pagi, suasana sudah semarak. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan, reformasi harga mati, turunkan Soeharto, hidup mahasiswa. Orasi demi orasi bergema di halaman kampus. Ada yang membacakan puisi, ada yang menyanyikan lagu tentang perjuangan. Puluhan bendera merah putih berkibar. Setelah pukul 11 siang, mahasiswa mencoba long march menuju DPR, MPR. Namun, baru beberapa ratus meter berjalan, mereka dihadang oleh aparat kepolisian.
Rektor dan dosen turun tangan untuk menenangkan situasi. Akhirnya, mahasiswa memutuskan untuk kembali ke daerah kampus. Mereka masuk dengan tertib, berbaris, sambil mengangkat tangan untuk menunjukkan bahwa mereka tak bersenjata. Siang itu, suasana terasa agak lega. Banyak dari mahasiswa yang merasa aksi hari itu berhasil. Mereka bisa menyuarakan suara tuntutan tanpa adanya bentrok. Sebagian dari mereka duduk di halaman kampus. Ada yang ngobrol, ada yang menuliskan yel-yel baru di atas sebuah kertas karton. Namun, saat menjelang sore hari, suasana berubah mencekam. Aparat yang sejak siang tadi berjaga kini bergerak lebih dekat. Pasukan Brimob, tentara bersenjata, hingga sniper dikabarkan sudah ditempatkan di gedung-gedung sekitar. Dan sekitar pukul 5 sore, tiba-tiba terdengar suara letusan. Awalnya, mahasiswa mengira itu adalah tembakan peringatan. Namun detik berikutnya, terdengar suara jeritan. Kena, ada yang kena tembak. Mendengar itu, kepanikan pecah. Mahasiswa berlarian masuk ke arah kampus. Sebagian merunduk di balik tembok. Sebagian lagi mengangkat spanduk untuk berlindung. Tapi peluru terus meluncur ke arah mereka. 4 mahasiswa tertembak. Darah perjuangan mengalir di tanah kampus. 4 pahlawan reformasi. Malam itu, Indonesia kehilangan 4 putra terbaiknya. Elang Mulia Lesmana, mahasiswa arsitektur 19 tahun. Ia tertembak di dada. Elang dikenal pandai bermain gitar dan punya cita-cita untuk menjadi arsitek besar. Heri Hertanto, mahasiswa teknik sipil 21 tahun, tertembak di bagian kepala. Ia adalah anak pertama, kebanggaan keluarganya. Hafidin Royan, mahasiswa arsitektur 21 tahun, tertembak di bagian perut. Ia aktif di organisasi, dikenal tegas namun ramah. Hendriawansi, mahasiswa ekonomi 20 tahun. Ia terkena peluru di leher saat mencoba membantu teman-temannya. 4 mahasiswa itu gugur, puluhan lainnya luka-luka. Tangisan pecah di rumah sakit. Orang tua yang tak percaya anak-anak mereka pulang dalam keadaan tak bernyawa, terbujur kaku di atas kasur rumah sakit. Foto-foto jenazah tersebar luas. Masyarakat terkejut. Bagaimana mungkin mahasiswa yang berada di dalam kampus bisa ditembak mati? Gelombang reformasi meninggi. Kematian 4 mahasiswa Trisakti menjadi pemicu ledakan besar.
Keesokan harinya 13 Mei Jakarta meledak. Kerusuhan pecah di mana-mana. Toko dibakar, pusat perbelanjaan dijarah. Orang-orang panik, ratusan orang meninggal. Sebagian besar terjebak dalam kebakaran. Namun, di balik kerusuhan itu, semangat mahasiswa menguat. Mereka menyerukan, darah kawan kami tidak boleh sia-sia. Reformasi harus berjalan. Tanggal 18 Mei, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR. Mereka tidur di kursi-kursi parlemen, menyanyikan lagu perjuangan dan menuntut Soeharto turun dan mundur. Tekanan datang dari berbagai arah, rakyat, mahasiswa, hingga tokoh politik. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. 32 tahun rezim Orde Baru berakhir. Luka yang masih tertinggal. Meski reformasi berhasil, luka Trisakti tak pernah sembuh. Siapa sebenarnya yang memberi perintah untuk menembak mahasiswa? Hingga hari ini, kasusnya tak pernah tuntas. Ada penyelidikan, ada laporan, tapi tak pernah ada kejelasan. Keluarga korban terus menuntut keadilan, namun hanya mendapat sebuah janji kosong. Setiap tahun mahasiswa dan masyarakat memperingati tragedi ini. Di kampus Trisakti berdiri Museum Tragedi Trisakti dengan foto-foto, pakaian, dan barang-barang milik para korban. Semua itu menjadi pengingat bahwa demokrasi kita lahir dengan pengorbanan. Teman-teman, itulah kisah panjang tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Sebuah tragedi yang melahirkan reformasi, tapi juga meninggalkan luka yang tak pernah tuntas. 4 mahasiswa gugur, tapi suara mereka tetap hidup. Dan suara itu adalah pengingat bahwa kebebasan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan. Kalau kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita penting bagi bangsa kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.